Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Welcome back to my channel Motivator. Dan di video kali ini saya mau membuat sebuah dokumentasi perjalanan saya spiritual trip ke sebuah masjid yang fenomenal di daerah Yogyakarta. Dan ini salah satu masjid yang punya level energi tinggi. Tapi sebelum lanjut nonton, seperti biasa saya selalu mengingatkan untuk dukung channel ini dengan subscribe. Karena dengan subscribe, kamu support channel ini untuk terus bersemangat untuk upload video setiap harinya. Dan subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian untuk subscribe. 3, 2, 1 subscribe sekarang. Dan masjid itu adalah Masjid Jogokarian di Kampung Jogokarian, Jalan Jogokarian nomor 54. Kita ke sana. Itu dia tampak muka masjidnya, guys, bersih. Dan kalau Anda sebenarnya peka rasa ya ngelihat masjid ini gitu terus masuk, sebenarnya Anda bisa rasakan betapa tingginya level energi masjid ini. Walaupun Anda nggak punya seven sense gitu ya, indera ketujuh, Anda bisa ngerasain gitu kalau Anda mau peka. Dan di satu titik favorit saya kalau lagi di masjid ini, itu level energinya paling tinggi. Jadi tonton terus sampai selesai, betul. Dan subscribe. Kalau belum subscribe sekarang. Jadi masjid ini disediakan penginapan, guys, bagi para pelancong ataupun musafir yang mau menginap. Nah, itu di gedung penginapannya tuh, kamarnya. Jadi per malam itu 250 sampai 300 ribu, seperti itu. Jadi ya buat bantu-bantu operasional lah, istilah katanya gitu ya. Jadi ada fasilitas itu. Jadi yang mau nginep bisa kesini juga. Tapi mesti booking ya, jadi nggak bisa langsung. Karena kesediaan kamar kan selalu tidak bisa ditebak gitu. Artinya pas kebenaran ini lagi ada majelis di sini, guys, dan ada sosok ustadz yang terkenal. Nah, udah bisa kelihatan beliau siapa? Ustadz Salim Akil. Assalamualaikum. Moga-moga Mau ngisi, Tat? insya Allah. Ini saya mau bikin vlog, Tat. Oh, masya Allah. Penulis buku Pangeran Jatisari nih. Ya. Mas siapa? Saya Andre, Ustadz, dari Jakarta. Oh, iya, iya. Lagi main-main, sering sih kesini. Iya. Temanya apa, Ustadz? Hari ini. Masih melanjutkan keutamaan mempelajari sirah sama tentang perhatian ulama tentang sirah supaya terjadi. Oke. Ini udah pekan keberapa ini? Baru kedua karena kita kemarin pandemi libur. Oh, lebur. Ini baru kedua kali ya? Baru kedua kali. Wah, ini luar biasa nih, dapat kesempatan nih. Yang daftar online 5.000. Daftar online. Yang nonton online Oh, Zoom apa-apa? pakai YouTube. YouTube. Link Oh. private YouTube. Oh, link private tapi. Ya, sementara Oh, begitu. gitu. Biar ada rasa memiliki. Oh, Jadi iya. daftar. Iya, Ustaz. Luar biasa. Jadi gitu, guys. Jadi sosmednya Masjid Jogokarian di IG diikutin aja tuh. Jadi ada event-event yang dibikin prestis sehingga ada rasa memiliki, kata Ustaz Salim. Oke, kita lanjut nanti ya. Ini visinya dari Masjid Jogokarian, dari masjid membangun umat. Jadi benar-benar bukan sekedar slogan, bukan sekedar tagline, bukan sekedar visi, tapi benar-benar diimplementasikan dengan sangat baik oleh mereka.
gratis guys. Beragam plakat dari berbagai komunitas, organisasi. Nah itu kamar mandi wanitanya guys, unit usaha tuh guys. Baju ya, sebenarnya udah banyak masjid niru ini gitu ya, air ngasih gratis, ATM beras. Di daerah Catur Tunggal juga ada masjid punya ATM beras. Usaha juga dari Masjid Jogokarian, jadi mereka nggak kenapa berani mengosongkan saldo kas masjidnya, karena mereka punya unit usaha guys gitu. Nah itu sekretariatnya. Nah ini juga salah satu usaha mikro yang difasilitasi oleh Masjid Jogokarian. Jadi itu bisa terlihat tuh diwadahi wastafel oleh pihak DKM. Ini juga usaha yang terkait dengan program Masjid Jogokarian. Nah sebenarnya setiap hari pagi sampai menjelang zuhur ini ada pasar kaget lah ya di tempat parkiran mobil di sana. Ini yang saya tunjuk parkiran mobil, nah di sana sama sepanjang sini. Sabtu Minggu ramai sekali kalau pagi. Di hari biasa biasa aja. Ke pasar pagi itu. Seperti itu. Tempat wudhunya Masjid Jogokarian. Guys, sediain sabun cair dan ada gantungan bajunya. Masjid ini ramah musafir. Jadi yang mau nginep, orang mau mandi, nggak apa-apa, difasilitasi sama DKM-nya. Dan masjid ini satu di antara pionir ya, satu di antara dua yang saldo kas masjidnya selalu nol, selalu kosong. Tubihi fu'ada. Dengannya kami mengokohkan hati dan pikiran. Bayangkan Rasulullah SAW sudah berdakwah selama 11 tahun. Dan tahun ke-11 itu rasanya mentok. Di Mekah, ini siapa lagi yang bisa diajak masuk Islam? Hitungan-hitungannya logis itu sudah gak masuk. Kayak sudah gak ada yang bisa diajak masuk Islam di Mekah saat ini. Beliau pergi ke Taif. Di Taif diusir, dilempari batu, dikejar-kejar, sampai harus balik lagi ke Mekah. Jadi itu tahun ke-11 mentok. Penyiksaan kepada para sahabat sampai di level tertinggi. Ada sahabat yang disiksa sampai mati. Nabi SAW bahkan sudah mendapatkan gangguan pribadi yang parah. Sujud kepala beliau diinjak oleh orang Quraisy. Ketika rukuk lehernya dijerat dengan tali. Ketika sujud lagi dituangkan isi perut unta dan seluruh kotorannya ke dada dan
kepala beliau SAW dihardik di depan umum dan sebagainya. Luar biasa berat tahun ke-11 itu. Rasanya mentok, ya Allah, berat ya Allah. Para ulama mengatakan pada tahun ke-11 itu justru banyak turun surah-surah yang di dalamnya ada begitu banyak kisah para nabi dan rasul sebelum beliau. Dan salah satu surah yang turun di tahun ke-11 Mensah itu adalah surah Nuh. Bayangkan Anda 11 tahun berjuang rasanya mentok. Lalu Allah cerita, ini loh Muhammad, ada orang berjuang. Rabbi ini ta'autu qawmi layla wa nahara. Ya Allah, aku sudah menyuruh kaumku siang dan malam. Udah wahai mereka sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kuseru mereka dikala sendiri maupun dalam kumpulan. Segala metode sudah ku tempuh, sudah ku lakukan. Walam yazidhum du'a illa firara. Tapi seruanku tidaklah menambah mereka selain tambah lari menjauh. Berapa lama Nuh alaihi salam berdakwah? Quran menyebut 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun. Maka Anda bisa bayangkan, ya Allah, aku berjuang 11 tahun, capek ya Allah. Lalu Allah cerita, ada hambaku berjuang 950 tahun dan dia tidak menyerah. Maka seperti apa rasanya Rasulullah SAW mendapatkan hal yang semacam itu? Sebuah cambukan yang luar biasa. Maka beliau pernah menyampaikan, sayabat Hudud wa akhwatuha, surah Hud dan saudari-saudarinya. Saudari-saudarinya surah Hud artinya surah-surah yang bertajuk kisah para nabi dan para rasul, telah membuatmu berubat. Sayabat Hudud wa akhwatuha, surah Hud dan saudari-saudarinya telah membuatku berubat. Maknanya seakan-akan tuntutan Allah Subhanahu wa taala dalam surah-surah itu sangat berat untuk beliau. Lecutan semangatnya sangat intens kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lagi di Masjid Jogokarya, Yogyakarta, masjid yang begitu fenomenal, yang terkenal dengan saldo kasnya 0, kemudian ramah musafir, ramah anak-anak seperti terlihat anak-anak pada lari-lari, pada bercanda, dan karena dibuka juga 24 jam, masjid ini memiliki DKM yang sangat luar biasa, sehingga membuat level energi masjid ini jadi sangat tinggi. Sangat jarang ada masjid seperti ini, semoga bisa dicontoh bagi yang lain. Seperti itu kira-kira. Masih di Masjid Jogokarya, jadi saya mau cerita sedikit beberapa pengalaman yang saya alami di berbagai tempat ya, yang level energinya tinggi, yang tempat-tempat spiritual. Kalau di Bekasi gitu, atau lagi sedang di Jakarta, saya kan kalau mau ngecharge energi itu mesti ke rumah guru saya di Cidahu, Sukabumi. Nah, rumah beliau tuh level energinya tinggi gitu. Kalau bicara level energinya itu harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama, warna energinya tinggi, yang kedua frekuensi energinya tinggi, yang ketiga getaran energinya meluas melebar gitu.
beberapa teman-teman yang follow saya di sosial media, itu pasti pernah ngelihat beberapa postingan saya yang saya tunjukkan getaran energi itu seperti apa, dan getaran energi saya tunjukkan luasnya semana gitu. Dan itu beberapa kali tertangkap kamera handphone. Terus level warna tuh start yang tinggi tuh dari hijau ya. Hijau sendiri ada 5 level, kemudian biru ada 5 level, kemudian ungu ada 5 level. Startnya dari situ awalnya. Kemudian frekuensi start tinggi itu dari 7 sampai 10 tinggi. Nah, selain ke rumah guru saya, kalau saya suka diajak juga ke Gunung Padang gitu ya. Gunung Padang di Cianjur, bukan Padang Sumatera Barat gitu. Namanya Padang, Gunung Padang. Nah, kalau di Jogja saya suka sekali nih ke masjid ini gitu. Kenapa begitu? Karena masjid ini level energinya tinggi, dia biru ya. Saya jarang sekali ketemu masjid yang level energinya biru ke atas. Ada di Aceh, masjid yang selamat dari tsunami, kemudian ada kemarin yang kena banjir bandang bulan Januari kalau nggak salah. Di Jambi, masjidnya, nama masjidnya saya lupa apa gitu. Di Lamongan ada Masjid Namira, kemudian di Tokyo Masjid Kobe. Itu tinggi sekali tuh masjid di Jepang. Kalau pernah ke Jepang wajib banget muslim ke sana, Masjid Kobe. Ya tentu saja di Mekah ada Ka'bah, ada Madinah. Nah, kemudian beberapa masjid waliullah lain lah di Demak, di Masjid Ampel gitu. Cuma ada satu hal yang saya perlu ceritakan gitu ya. Dari tempat-tempat yang sudah saya sebutkan, itu nggak keseluruhan area ya. Ada satu area yang paling tinggi level energinya, jadi nggak keseluruhan area. Nah, kayak di Masjid Jogokaryan ini ada satu tempat yang ya cuma saya yang tahu sih. Jadi kalau di spot itu gitu, di titik itu ditandakan dengan sinyal internet nggak ada, tiba-tiba yang tadinya 4G jadi gitu, atau menghilang sama sekali gitu. Nah, saya tuh kalau lagi low frekuensinya, ya saya ngecas energi tubuh itu di sana, di tempat itu, di spot itu. Nah, bagi yang mau tahu ya silakan ikut halal road trip lah bersama kami gitu, atau ikut kelas awakening course juga bisa, plus miracles manual ya, miracles coaching. Kemudian kelas Money Max Money More program juga bisa ikut. Jadi saya bisa tunjukkan tempatnya. Jadi khusus untuk kelas awakening course sendiri saya ajak peserta tuh ke tempat-tempat yang level energinya tinggi dan di titik-titik tertentu ya. Jadi sistemnya private class, gak banyak-banyak, jadi enak belajar. Itu aja sih yang bisa saya ceritakan. Dari 1 juta lebih masjid yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia, yang level energinya tinggi paling di bawah 1%. Jadi bisa dibayangin 1 juta ini 1000-an ya. Nah, saya baru sebutin beberapa karena saya belum banyak ngelilingi Nusantara gitu. Tapi kalau ada yang mau sponsori, boleh aja kita lakukan ekspedisi gitu, supaya dari masjid itu kebangkitan umat bisa terjadi. Tapi kan yang selama ini terjadi kan itu hanya sebuah wacana gitu ya. Tahu konsepnya, tahu histori sejarahnya Nabi membangun kejayaan Islam, tapi ya yang mau jalan kan cuma berapa masjid aja kan, bawah 1% mah.
Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Silakan kalau bermanfaat ini di like videonya, atau kalau punya pengalaman lain bisa diceritakan di kolom komentar. Terima kasih, thank you, I love you.